Kabar buruk buat semua kaum wanita. Kenapa? Karena mulai muncul sebuah aplikasi yang bisa membuat seseorang itu tampil buruk. Ini saya coba pada diri saya sendiri. Ini adalah foto awal saya. Dan Anda lihat jadinya kayak apa? Cek. Aku mulai lihat ini mulai nyebar. Nah, dan ini kalau kita gunakan di orang yang salah bahaya. Nah, akhirnya dengan sangat terpaksa ya, ini harus cepat diedukasikan merata seluruh Indonesia, terutama buat kalau ada yang tokoh politik, orang-orang yang mulai mengedukasi. Kenapa? Orang yang nggak tahu video saya itu, ya kan? Begitu dapat, tiba-tiba bayangin lo seorang cewek tiba-tiba dapat kayak gitu. Apa sih? Oke, kembali lagi ke channel Roy Sakti. Pak Roy, Ya. kemarin tuh saya lihat TikToknya Pak Roy itu, kalau enggak salah saya lihatnya itu siang apa-apa gitu loh Pak. Itu Pak Roy pakai TikTok itu buka foto, terus di bawahnya itu ada foto yang nyeleneh gitu loh Pak. Itu memang ada Pak? Ada, itu viral tuh. Itu 3 juta. Itu gimana ya Pak? Jelasin ya kalau boleh tahu Pak. Pengen? Iya. Rusak. Jadi ceritanya gini ya. Jadi ceritanya aku nemu TikTok itu adalah awalnya itu kan ada biasa lah kan kita ini kan profesi. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Yeah. Ini saya bongkar kali ini. Ya. Yeah. Jadi kan profesi saya ini kan sebenarnya banyak. Nah, ada pengajar kartu kredit, ya, tukang gestun, info gestun bisa. Yeah. Ada yang bilang pengamat investasi bodoh. Betul. Padahal ada pekerjaan lain. Yaitu apa itu Pak? Pekerjaan kita menjadi seorang pelacur. Pelacur yang tanda kutip loh ya. Gigolo Pak, enggak. Pelabuhan curhat. Pelabuhan curhat. Jadi ada yang curhat ke saya. Yeah. Ya. Kemudian Pak, dia diteror debt collector. Kemudian dia tuh pakai aplikasi, Pak, dia kok bisa punya aplikasi foto saya bukti ya? Iya. Aku yo iseng, ya kan? Coba lihat sih. Itu cewek ya berarti Pak? Nah, masa cowok? Tapi dikirim itu loh. Iya. Dikirim tapi setelah dicoret lah. Ya. Loh, kok api ya kan kok halus. Biasanya kan cuma sekedar potongan-potongan. Iya kan kelihatan Pak. Itu kok bisa mulus kayak gitu, ya kan? Akhirnya kemudian kan saya tanya kan, saya ada grup ya orang-orang yang grup internal lah, ya, grup internal. Emang bisa nggak kayak gini hal seperti ini? Dan kemudian dikasih inilah ada aplikasi. Itu ada aplikasinya, sebuah aplikasi. Pasti ada yang tanya aplikasinya apa? Iya. Nah, jadi di aplikasi itu kan saya coba iseng-iseng toh. Ya kan gue coba tuh. Ketika gue coba, bener ya. Tak coba pakai fotoku kan. Iya. Tak coba pakai fotoku, iseng aja coba fotoku. Ternyata jadi. Kulitnya hampir sama ya. Dari atas sampai bawah. Wah, itu antara asik tapi juga dari situ kan mulai kan ngeri. Bahaya untuk berikutnya ini. Bos. Jadi di situ saya saya sadar bahwa ini kayak kiamat. Iya. Kita kalau sebagai cowok ya pasti seneng-seneng aja, happy aja lu aja pasti. Ya kan pasti kepingin lah ya. Semua pasti pengen. Pasti pengen ya. Cuma kan bayangkan kebetulan kan keluarga saya itu kan nggak ada cowoknya. Ya. Nggak punya kakak cowok, papa saya meninggal. Jadi kan kita ini kebiasaan sama kumpul sama cewek itu. Iya betul. Jadi kita tahu lah. Jadi tahu perasaan cewek itu bagaimana. Lu bayangin ya, misalnya itu terjadi sama anakmu. Ya, anak kita, keluarga kita. Langsung mikir begitu kan, anakku kan masih muda ya kan. Tiba-tiba ada yang iseng jahilin kayak gitu, ya. Atau kemudian terus pacarnya apa segala ini. Kamu kalau nggak tak sebar loh. Sakit hati kayak gitu kan ada ya. Bayangin itu apa nggak hancur itu masa depannya, stres apa segala. Betul. Aku langsung mikirnya ke arah situ sih, ya. Jadi kita nggak mikir yang asik apa segala. Iya. Bahaya ini. Nah, lo kalau orangnya bandel nggak masalah, bodo amat gitu kan. Iya. Lo yang kasih kan yang introvert, bayangin ya teman-teman ya, yang introvert, kemudian yang nggak ngerti apa-apa tiba kayak gitu kan ya stres ya. Langsung down biasanya. Bisa mengakibatkan banyak ya aku ngomong lah. Nah, maka dari itulah aku tergerak. Aku sempat hati-hati. Aku tuh tahu itu kan
aku bahasa masih Deddy Corbuzier juga kan. Iya. Enggak, aku chat-chatan. Bro, gimana bro? Kaget dia juga. Gimana nih? Oh, Om Deddy tahu juga. Tahu, gua ajarin caranya nih kan. Nah, lu tanya Om Deddy deh, ya kan caranya. Om Deddy tahu. Ya. Nah, tapi kan ketika di expose ini kan kayak dilema. Di satu sisi malah ngajarin orang, orang yang nggak punya kepikiran jahat tiba-tiba ada pikiran jahat kalau cowok ya. Karena pengen nyoba juga itu. Pengen nyoba juga. Tapi di sisi lain ya kalau nggak dikasih tahu, orang nggak tahu tiba-tiba itu. Tahu seperti itu kan malah bahaya. Akhirnya kan aku 2 hari, terus terang aja kan itu di Bali ya. Aku harus di Bali, Ya waktu kelas di Bali itu. Terus terang aja 2 hari aku untuk bikin video itu bukan prosesnya, tapi memutuskan bikin enggak. Cuman tak pikir ya beginilah. Aku mulai lihat ini mulai nyebar. Nah, dan ini kalau kita digunakan di orang yang salah bahaya. Nah, akhirnya dengan sangat terpaksa ya aku retake ya. Jadi aku retake itu ada kali sampai 20 kali itu kan enggak cocok karena aku takutnya itu menyakitin hati perasaan para wanita. Ya. Sebenarnya harusnya ngasih pengetahuan kan maunya. Jangan sampai orang salah maksud karena kan begini. Sekarang ini kita salah omong dikit aja itu sudah mereka tuh maksudnya jelek gitu. Nah, akhirnya kan gue publish tuh kan di TikTok. Apalagi TikTok gue kebanet kan. TikTok utama gue kebanet ya. Padahal kita TikToknya itu baik-baik loh ya. Edukasi malah. Juga. Malah yang viral yang ini. Lah yang viral kan punya second account ya kan. Udah gue pasang di situ, aku nggak nyangka akan seviral itu. Mungkin kan paling viewer biasanya 50.000, 100.000. Ya ini 3 juta lebih. 3 juta view ya. Dan yang lucu adalah apa? Yang lucu adalah TikTokku itu dipasang di reelsnya Pak Bamsud, Bambang Susatyo. Pak Bamsud ketua MR kita itu. Padahal IG ku diblokir sama dia. Kok bisa ya? Kasus robot trading yang lalu lah. Aduh, ya nggak apa-apa lah Pak. Jangan lupa Pak Bamsud atau timnya tolong dibuka ya. Kan kita sudah itu kan yang malu biar berlalu lah. Pak Roy. Lama-lama saya juga bingung ini. Pak Roy ini jadi pakar apa ya? Bentar Pak ya. Pakar kartu kredit pakar investasi bodong sekarang jadi pakar gara-gara video ini jadi pakar telematika ganti Roy Suryo ya. Belum lagi calon wali kota Malang. Aku sendiri gak usah aku juga bingung mau ngapain. Terserah lu mau ngomong apa. Intinya satu ya, saya nggak peduli dengan sebutan itu, tapi intinya adalah saya sebagai warga negara, saya hanya mencoba sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kemampuan, punya follower banyak, gimana caranya saya bisa berkontribusi buat bangsa ini menjadi lebih baik. Dengan melakukan edukasi. Apapun itu, ada investasi bodong, kemudian kartu kredit kan, itu kan gue bisa. Nah pas gue ketemu ini ya gue edukasi. Intinya adalah gimana caranya saya menjadi berkat bagi orang-orang yang nonton saya. Mau dibuat pakar apa ya, tapi yang lucunya di DM tuh masih banyak yang baper loh. Haji mumpung apa Haji mumpung lah ya. Mau menunjuk Pak Roy jadi pakar apa? Terserah kalian semua. Ada yang bilang pakar judi slot juga ya. Pertanyaannya responnya bagaimana ya? Untung aku udah hati-hati nih. Aku lihat tuh deg-degan ya, bukan masalah lihat view ya. Aku cuma lihat responnya bagaimana. Tapi untungnya adalah respon masyarakat kita ini bagus. Jadi ada yang mencela itu paling nggak sampai 5%. Tapi dikit. Justru mereka bersyukur ya kan. Bagian apalagi kaum introvert wanita-wanita yang sekarang mengekspos dirinya itu malah seneng dia. Nah makanya gue nggak expose apa segala gitu kan ya sudah. Artinya ya gue lega. Artinya apa ya? Informasi yang edukasinya Pak Roy itu masuk ya. Bisa nyampe ke orang-orang, bisa menyelamatkan. Karena kan ini sebenarnya kan sama kayak zaman dulu waktu kita pernah bikin satu video bahwa pinjol itu kan neror warga sekitar. Warga sekitar itu. Kita bikin video di situ kan. Pernah. Itu kan saat itu kan nggak ada yang tahu kan. Tiba-tiba diteror kan orang stres. Tapi sekarang orang diteror udah biasa. Orang terima SMS udah biasa ya. Kayak makan nasi lah kalau sekarang diteror. Tapi walaupun seperti itu masih banyak yang bunuh. Nah, tapi karena mereka kan belum dapat informasi Pak. Nah akhirnya kan ya jadi ketika ada informasi gini, kenapa gini? Ini udah nggak bisa dicegah, Riz. Ada hukumnya enggak Pak? Loh ada sih, tapi ya kalau nyebarin kan pasti ada hukumnya. Makanya aku nggak mau nyebarin ke kamu. Kamu laporin kan udah hukuman DE itu kan. Nah
Tapi pertanyaannya ini nggak bisa dicegah. Menkominfo yang bisa dilakukan adalah broker website. Ya. Nah, tapi kan VPN ada buktinya, kamu situs itu aja bisa diakses kok, yang penting punya VPN. Ya. Artinya Pak, satu-satunya cara adalah bisa mengedukasi, mempersiapkan diri. Makanya gue ngomong, ini bisa dibilang video gue itu bisa menjadi titik balik kehidupan. Oh, itu keren ya. Ya, titik balik kehidupan manusia di bumi. Luas ya. Filosofi banget ya. Balik, maaf ya. Loh, tapi sebenarnya gini loh. Setelah dari sini, akhirnya kan dengan adanya teknologi ini titik balik yang apa ya? Setelah ini kan, kamu bisa sewaktu-waktu, foto tersebar. Kamu udah pasang di sosial media apa segala, tiba-tiba foto bersebar. Iya. Dengan gampangnya gitu loh, teman-teman. Sekarang kan dengan gampangnya mereka menggunakan itu, ya. Makin lama makin gampang. Ya. AI makin halus. Ya, semakin halus. Gimana kita caranya nyegah? Ayo. Ya istilah, iya betul. Ya apa terus? Kan nggak bisa nyegah ini. Artinya ya kita harus edukasi, ya kan, kita ngomong ke anak kita. Hati ya, ini ada aplikasi kayak gini. Jadi kalau suatu waktu kamu kena kayak gini, nggak usah panik, nggak usah apa, itu harus satu-satunya cara yang kita lakukan dari gitu. Ya, edukasi ke masing-masing keluarga ya. Masyarakat, tokoh agama, tokoh politik juga mulai mengedukasikan. Karena apa? Ini kenapa teman-teman, saya bukan masalah mau terkenal apa enggak, udah terkenal ya. Cuman begini loh, ini harus cepat diedukasikan merata seluruh Indonesia, terutama buat kalau ada yang tokoh politik, orang-orang yang mulai mengedukasi. Kenapa? Kalau orang yang nggak tahu video saya, ini bayangin ya teman-teman, orang yang nggak tahu video saya itu, ya kan? Begitu dapat, tiba-tiba bayangin loh seorang cewek tiba-tiba dapat kayak gitu, apa sih? Malah nanti don hilang. Kalau yang ceweknya nakal, bandel, bodoh amat. Kalau yang alim itu loh yang bahaya. Justru yang itu menyelamatkan. Jadi tolong mulai edukasi dari keluarga kita. Ya memang bisa dibilang ini adalah perubahan mendasar besar sekali sih. Zaman tambah gak karu-karuan ya Pak ya. Karu-karuan. Ini kayak zaman ditemukan internet pertama kali. Ya. Dunia berubah. Jadi kan ketika kayak gini ya, dunia kan berubah. Mau nggak mau ya kita menjadi. Jadi buat teman-teman ya tolong bantu untuk menyebarkan edukasi ini dan jangan iseng-iseng lah ya, hati-hati ya, karena banyak orang iseng-iseng. Undang-undang ITE itu akan berlaku dan banyak akan pelaku ketangkap kena undang-undang ITE hanya gara-gara seperti itu. Ya, hanya gara-gara gambar kena undang-undang ITE, menyesalnya akhirnya. Bagaimana cara menyikapi kasus ini, Pak? Oke, jadi ini tips dari saya. Nomor satu adalah kita nggak bisa mencegah orang untuk bikin kayak begitu. Ya, kita nggak bisa mencegah. Yang bisa kita cegah adalah mulai dari diri sendiri. Ya, kita edukasi keluarga kita, persiapkan diri sendiri. Kalau sewaktu-waktu ini terkena pada kita, ya kita tuh maksudnya cewek loh ya. Jangan cowok. Kalau cowok mah gue mau bodo amat kan ya. Kalau buat teman-teman yang cewek, kalau ini terkena pada diri Anda harus siap mental. Karena itu is the one only way. Betul. Ya, jangan baper, jangan sampai stres, jangan sampai malu apa segala. Itu memang AI. Ya. Nah, kemudian mulai edukasi orang-orang di sekitar kita. Bahwa ada teknologi seperti ini. Kalau terjadi kayak gini, jangan malu, jangan panik, jangan apa. Dan sementara itu aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan seperti itu. Kita nggak bisa mengharapkan Menkominfo mau ngapain, Pak Jokowi mau ngapain, nggak ada. Ya, tetap aplikasinya ada soalnya ya. Buktinya dilarang model atapan juga, judi slot juga masih beredar luas. Ya. Kemudian video-video juga masih berkeliaran. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, sekian dari kita. Sampai ketemu lagi di channel Roy Sakti berikutnya.